Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, yang mana materinya mengenai jenis-jenis pekerjaan. Nah, adik-adik tahu tidak kenapa manusia harus bekerja? Jadi, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang mana kebutuhan manusia itu ada kebutuhan sandang, yaitu pakaian, ada kebutuhan pangan, yaitu makan, ada kebutuhan papan, yaitu tempat tinggal, serta kebutuhan seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan rekreasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau seseorang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ternyata ada berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang di dunia ini. Namun, jika kita lihat lebih dalam lagi, hanya ada dua jenis pekerjaan yang dilakukan orang di dunia ini, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antaranya pekerjaan yang menghasilkan barang yang pertama yaitu petani. Petani bekerja di sawah. Petani bekerja menanam padi. Padi diolah menjadi beras. Beras adalah makanan pokok sehari-hari. Beras merupakan hasil barang yang dikerjakan oleh petani. Selain beras, petani juga menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu nelayan. Pekerjaan nelayan menangkap ikan di laut. Kemudian hasil tangkapannya dijual ke pasar. Di pasar kita dapat menjumpai berbagai macam ikan untuk kita makan sebagai lauk. Ikan merupakan hasil barang dari pekerjaan nelayan. Yang ketiga yaitu peternak. Peternak bekerja membudidayakan hewan ternaknya, kemudian dapat diambil manfaat dari hewan yang diternak. Hewan yang diternak yaitu ayam, ikan, sapi, itik, dan lain-lainnya. Peternak menghasilkan barang. Contohnya, peternak ayam menghasilkan daging dan telur. Peternak sapi menghasilkan kulit, susu, dan daging, dan lain-lainnya. Yang keempat, pekerjaan pengrajin. Pengrajin bekerja membuat kerajinan. Contohnya yaitu pengrajin rotan. Dari rotan dapat dihasilkan barang seperti tempat tidur, rak buku, kursi, dan lain sebagainya. Selain dari pekerjaan petani, nelayan, peternak, dan pengrajin, pekerjaan yang menghasilkan barang masih banyak lagi, seperti tukang kayu, pedagang, penjahit, pembuat mebel, dan lain-lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ialah suatu pekerjaan yang menawarkan atau menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jasa adalah pelayanan yang tidak dapat diwujudkan dengan benda, tidak dapat disentuh dan tidak dapat dilihat, akan tetapi dapat kita rasakan. Antaranya pekerjaan yang menghasilkan jasa yang pertama yaitu guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu. Guru merupakan layanan jasa di bidang pendidikan. Nah, guru mengajarkan serta mendidik dan membimbing para siswanya. Guru berjasa mencerdaskan anak-anak bangsa. Yang kedua yaitu sopir. Sopir bekerja sebagai pengemudi kendaraan. Ada kendaraan umum serta ada juga kendaraan pribadi yaitu melayani majikannya. Sopir juga melayani para penumpangnya dari halte ke halte. Sopir memberikan pelayanan antar dan jemput serta keamanan kepada penumpangnya. Yang ketiga yaitu perawat dan dokter. Nah, pernahkah adik-adik pergi ke rumah sakit? Di sana ada tenaga medis seperti dokter dan perawat. Dokter berjasa menyembuhkan pasiennya yang sedang sakit, serta perawat berjasa merawat pasien yang sedang sakit. Menjadi dokter dan perawat membutuhkan keahlian khusus dan keahlian ahli. Yang keempat yaitu pekerjaan pemangkas rambut. Pemangkas rambut yaitu memotong dan merapikan rambut pelanggannya.
Hasilnya rambut menjadi rapi. Selain pekerjaan dokter, guru, perawat, sopir, dan pemangkas rambut, pekerjaan yang menghasilkan jasa banyak lagi, yaitu seperti tukang pos, tukang pemadam kebakaran, tukang pembersih sampah, pilot, TNI, polisi, dan masih banyak lainnya. Itulah materi pembelajaran mengenai jenis-jenis pekerjaan. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terus belajar, tetap semangat, dan pantang menyerah ya adik-adik. Dan jangan lupa, stay at home. Assalamualaikum.